mengancam di medsos. Pertama karena saya tidak takut. Dari segi ilmu super. Bang, tapi kalau damai nanti bang, kalau mediasi nggak sih? Perdamaiannya sampai sekarang tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Inti pokoknya adalah Desi tetap minta tanah ibu saya kembalikan yang dipagan. Bukan aja nama banknya. Bukan aja. Makanya saya sangat tidak mengerti. Itu tuduhan-tuduhan dibuat tujuannya apa? Apa motivasinya? Karena mereka masing-masing punya lemari besi terpisah, brankas terpisah, ya. Boro-boro 10 miliar. Si Desi bilang satu rekening bank pun dia nggak pernah dibuka rekening bersama, tapi duitnya kan dimasukin. Deposito sama sekali tidak ada deposito dibuka atas nama Desi. Lu kalau tanya istri Hotman, ratusan deposito. Ya, apalagi pertanyaannya? Batas waktu sampai tanggal 1 Mei kalau misalnya Desi tidak meminta maaf akan dilaporkan. Mengenai pencurian, saya udah bilang berkali-kali, pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku pasal pencurian antara suami dan istri. Apabila, syaratnya ada dua. Apabila perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pisah harta. Kedua, apabila tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Dalam perkawinan Desi tidak ada perjanjian pisah harta. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Artinya, sesuai pasal 367 KUH pidana tidak bisa dikenakan pasal pencurian. Saya yakinnya sesudah saya ceramah di mana-mana, baru tim kuasa hukumnya baru sadar atas pasal tersebut. Makanya akhirnya kan udah sempat kompresi pas mereka mau lapor ke Polda, tahu nggak jadi. Dan saya udah ada contoh kasus terbesar di Surabaya, Ibu Cincin, sampai Mahkamah Agung, di mana dia dilaporkan oleh suaminya, sempat dia di penjara 1 bulan. Kemudian putrinya, pada saat ibunya lagi di penjara, putrinya mimpi tiba-tiba ada yang bisikin nama Hotman Paris. Saya itu cerita benaran, ya. Mana asli gue ini? Oh, ada nih. Akhirnya saya didatangkan ke Surabaya dan sampai Mahkamah Agung sudah menyatakan seperti tadi tidak berlaku pasal pencurian kepada suami dan istri kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Dan kemudian tidak ada putusan pengadilan pisah ranjang dan meja. Bukan sekedar pisah ranjang. Aku sama kamu pisah ranjang kan? Harus ada putusan pengadilan. Deh. Apalagi jadi Bang, kabarnya katanya akan berdamai, Bang. Berdamai. nggak bisa dipakai. Aku nggak tahu apakah mereka lupa atau memang hanya sekedar apa, saya nggak ngerti. Mereka lupa Desi itu di backup oleh pengacara Hotman Paris yang tidak pernah takut. Kemudian dibikin lagi gosip, Hotman itu anak orang miskin. Aduh, Hotman itu anak orang kaya dari Tapanuli. Dia di IG gue itu, berbagai orang menyaksikan, pendiri perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya tidak sombong. Saya selalu mengatakan, jangan lihat masa lalu. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Hebatan mana? Ya, jangan masa lalu. Masa lalu pun saya lebih hebat. Saya anak orang kaya, tapi saya tidak pernah sombong. Dari segi karir, ayo buka karir gitu. Saya lah putra Indonesia yang 20 tahun sama pengacara bule. 10 tahun jadi asisten orang bule, 10 tahun jadi bos berbagai bule, dan 4 tahun di Australia bekerja di kantor pengacara yang 700 bule. Jadi jangan mengancam di medsos. Pertama karena saya tidak takut. Dari segi ilmu super. Bang, tapi kalau damai nanti bang, kalau mediasi nggak sih? Perdamaiannya sampai sekarang tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Inti pokoknya adalah Desi tetap minta tanah ibu saya kembalikan
yang dipagar. Biasanya juga meminta dikembalikan nggak? Tanahnya tidak pernah diambil, itu tanahnya di belakang, itu tetap punya dia. Itu ada tanah di belakang dibeli oleh suaminya, kemudian dipagar karena kalau nggak dipagar, orang luar bisa masuk ke kedua rumah. Tanahnya ya diambil, tidak pernah ada perjanjian tukar menukar. Ya, Bang, tapi soal dari pihak sana kita dikirim apa kuasa hukumnya dari abang? Bang, saya takut banget bang mereka sama abang. itulah saat Hotman Paris melawan satu peleton pengacara, tapi tetapkan tidak bergeming. Ini Hotman Paris. Ancaman mereka bang yang Begini loh. tidak meminta maaf. Begini loh, kasus ini saya kan cuma membela seorang ibu rumah tangga. Duitnya nggak seberapa. Saya kasus ini berhenti pun saya tidak masalah. Saya terlalu banyak duit klien konglomerat. Tapi Desi sangat cinta dengan gaya kualitas saya punya nasihat. Makanya tak dia bertahan. Lagi pula, kenapa Hotman harus diganti? Ya, apa urusan apa sama mereka? Apa Hotman terlalu hebat? Coba lihat argumentasi hukum mereka. Setiap konferensi pers, aku nggak ngerti. Audio Jungle.